Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novita Sampe dengan NIM 20 06 04 50 0002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek ekonomi daerah Kabupaten Tanah Toraja dalam perspektif geografi regional. Yang pertama, pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator. Misalnya naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya. Yang kedua yaitu aspek-aspek pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Tanah Toraja. Kabupaten Tanah Toraja adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota dari kabupaten ini ada di Kecamatan Makale. Tanah Toraja memiliki luas wilayah 2054,30 km persegi dan pada tahun 2021 memiliki penduduk sebanyak 270.489 jiwa dengan kepadatan 132 jiwa per kilometer persegi. Aspek yang pertama yaitu pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Tanah Toraja untuk dikembangkan dan dikelola secara baik agar mampu memberikan lapangan pekerjaan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Tanah Toraja sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia bagian timur memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, di antaranya panorama alam yang sangat indah, iklim yang sangat sejuk, serta nilai-nilai budaya yang unik dan menarik yang sangat diminati oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Pembangunan pariwisata dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah mengalami kemajuan dan perkembangan yang cukup menggembirakan, ditandai dengan meningkatnya pemahaman keragaman budaya serta berkembangnya interaksi antar budaya. Namun di sisi lain, dilihat dari kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah, belum memberikan kontribusi yang signifikan. Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tanah Toraja pada tahun 2010 sebanyak 18.258 orang, yang terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 5.627 orang dan wisatawan Nusantara sebanyak 12.631 orang. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2009 yang hanya mencapai 5.603 wisatawan mancanegara dan 5.499 wisatawan Nusantara. Guna menunjang pariwisata di Tanah Toraja, maka terdapat sejumlah akomodasi seperti hotel berbintang dan non-bintang. Kurangnya kontribusi dari sektor pariwisata disebabkan oleh karena objek daya tarik wisata yang dimiliki bersifat monoton, kegiatan promosi serta destinasi wisata tidak terencana dengan baik, sehingga koordinasi antar instansi lintas sektoral tidak optimal dan masih terbatasnya tenaga terampil yang dapat mengelola pariwisata secara baik dan terencana. Pendapatan sektor pariwisata Kabupaten Tanah Toraja dari wisatawan asing mengalami perubahan sesuai dengan situasi perekonomian dunia, sedangkan pendapatan pariwisata dari wisatawan domestik terus meningkat setiap tahun. Pendapatan sektor pariwisata dari wisatawan domestik relatif lebih besar dari pendapatan pariwisata dari wisatawan asing. Aspek yang kedua yaitu pertanian. Pertanian merupakan sektor unggulan di Kabupaten Tanah Toraja, baik dari segi kontribusi terhadap pembentukan PDRB daerah maupun dari segi struktur penduduk menurut mata pencaharian. Akan tetapi, nilai tambah produk pertanian dan pendapatan petani masih rendah, karena masih dikelola secara tradisional dan belum ada adopsi teknologi, khususnya teknologi tepat guna dalam proses produksi.
Pada sisi lain, sumber daya manusia yang terlibat dalam sektor pertanian memiliki pendidikan dan keterampilan yang relatif rendah dan memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi pasar, harga, dan teknologi produksi. Data tahun 2010 Kabupaten Tanah Toraja menunjukkan bahwa luas sawah menurut luas panen adalah sekitar 18.713 hektar dengan produksi 97.359,94 ton. Dari sawah tada hujan yang ada, hanya ditanami 1 kali dalam setahun dengan luas 6.768 hektar. Untuk komoditas jagung dan kedelai, luas panen dan produktivitasnya masing-masing yaitu 4.378 hektar dengan produksi 21.166,84 ton, 25 hektar dengan produksi 105,7 ton. Demikian juga dengan ubi kayu dan ubi jalar, yakni luas panen dan produktivitasnya masing-masing 463 hektar dengan produksi 5.335,32 ton, 306 hektar dengan produksi 3.367,40 ton. Sumber daya pertanian khususnya penyuluh pertanian, peranannya dalam membina dan mendampingi petani dan kelompok tani sangat lemah atau kurang karena keterbatasan dana pada pemerintah kabupaten untuk menyediakan biaya operasional. Penyuluh serta kelembagaan penyuluh pertanian tidak mandiri karena hanya melekat pada Badan Ketahanan Pangan dan penyuluhan sebagai kelompok fungsional, sementara tugas pokok dan fungsi yang diemban adalah melayani petani di semua sektor pertanian. Meskipun produktivitas pertanian cenderung meningkat, namun pendapatan petani dan kesejahteraannya masih sangat lemah. Kurangnya informasi dan permodalan yang disediakan selama ini tidak dapat diakses petani karena tingkat kepercayaan bank terhadap petani lemah. Akibat pengalaman masa lalu yang banyak mengakibatkan tunggakan kredit yang cukup signifikan, sehingga petani tidak dapat mengembangkan usahanya secara layak ekonomi. Selain itu, penguasaan teknologi hasil pertanian kurang diminati. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.